atas. Oh bukan. Suruh. Suruh. Jangkrik. Nggak mau. Atut. Loh, jangkrik makanya kok kuning. Itu makanya kuning jangkrik. Rapi. Ya? Rapi. Lah iyo. Oi, pohon singkong ya. Masa jangkrik makanya kuning. Rapi ya. Iya dah. Campur ya lo. Bingung jadi rapi nih. Masa Dan jangkrik makanya kunir. Rapi. Tahu dong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu Anta badrun anta nurun faqanu anta nurun faqanuri. Mana? Yang mana? Usunduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berdiri. Semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya paling tidak anak-anakku semuanya, paling tidak, kalaupun kita tidak bisa menggunakan di jalan Allah, setidaknya jangan sampai digunakan untuk sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi lagi nggih. Setidaknya kalau tidak bisa digunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita gunakan untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya perbuatan kita sendirilah yang akan membuat diri kita bahagia ataupun sengsara. Itu dari perbuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga akhlak kita, harus benar-benar menjaga hati kita, supaya selalu berkata-kata yang baik, selalu berpikir yang baik, selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena pada akhirnya kebaikan itu pun juga akan kembali kepada diri kita. Dan setiap hal yang buruk pun juga akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, ya, akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, akhirnya kita pun juga akan mendapatkan keburukan. Hal ini saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri dan panjenengan semuanya. Nikmat Allah yang paling besar itu ketika kita bisa menikmati ketika kita taat kepada Allah. Jadi di setiap doa saya yang selalu saya sampaikan, saya meminta kepada Allah, ya Allah, nikmatkanlah diriku atas
nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Jangan sampai ketika kita sedang menikmati nikmatnya Allah lalu tidak merasakan nikmat. Ini kesengsaraan yang sangat-sangat nyata. Ketika kita sholat kok tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, ini bahaya. Apalagi sampai auzubillahi min dzalik, kita itu bisa merasakan nikmatnya maksiat. Ini benar-benar siksa Allah yang sangat nyata bagi saya dan terkhusus untuk panjenengan semuanya. Kalau sampai kita tidak bisa merasakan nikmatnya taat, ini sudah benar-benar siksanya Allah yang sangat nyata. Saya itu sangat merasa tersiksa apabila saya ketika sholat kok tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Saya bingung itu, luar biasa. Sering saya itu bingung. Kenapa kadang-kadang ke waktu sholat kita itu tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, tidak bisa merasakan ketenangan, tidak bisa merasakan kebahagiaan, tidak bisa khusyuk. Ini pasti ada sesuatu hal yang salah. Karena kodratnya ruh itu suci dan dia menyukai kesucian. Kalau sampai ruh tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, tidak bisa merasakan nikmatnya taat, ada masalah dengan ruh kita ini. Apakah ruh kita ini terkotori oleh hawa nafsu, oleh syaitan, atau oleh perbuatan kita sendiri, entah dari makanan, entah dari perkataan, entah dari pendengaran, ataupun perbuatan. Ada masalah di situ. Karena kodratnya ruh itu sangat suka sekali kepada Allah. Jadi kalau sampai ruh ini tidak bisa merasakan nikmatnya taat, tidak suka kepada Allah, ada masalah dengan ruh ini. Pasti ada masalah dengan ruh ini. Apakah ruhnya tidak berada pada fuadnya, tidak berada pada kolbunya, tidak berada dalam hatinya, atau terhijab oleh sesuatu hal? Apakah terhijab oleh dunia? Apakah terhijab oleh wanita? Apakah terhijab oleh keinginan, atau bahkan terhijab oleh perasaan, oleh rasa-rasa yang tidak baik, rasa sakit hati, rasa ingin menang sendiri, rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati, rasa ingin disayangi, rasa ingin diajeni, dihormati dan sebagainya. Itu pasti ada masalah dengan ruh kita. Pasti ada masalah dengan ruh kita. Lalu bagaimana caranya untuk membuat ruh ini kembali suci, atau supaya ruh ini tidak terhijab oleh hal-hal yang tadi saya sampaikan? Salah satu pembuka hijab yang saya dapat ijazahkan dari guru saya, dari abah saya, itu dengan cara dzikir ismudat, Allah, Allah, dan setelah itu Allah itu sudah mencakup asma Allah semuanya. Kata Allah itu alif lam lam ha. Yang pintar ngaji tentu akan paham domirnya. Alif lam lam ha. Alif maju menjadi lillah. Alif Allah, alif lam lam ha. Alifnya dihilangkan, maju dalam kehidupan menjadi lillah. Semua orang kalau pengen menuju kepada Allah ya harus melalui dengan lillah. Benar-benar melakukan semuanya karena Allah. Sayang kepada istri karena untuk mencari ridha Allah. Sayang kepada orang tua, baik kepada orang tua untuk mencari ridha Allah. Baik kepada tetangga untuk mencari ridha Allah. Ngopaini santri niat untuk mencari ridha Allah. Kalau ngopaini santri kok niatnya pengen minterin santri, kecewa. Kadang-kadang yuk kepidek barang.
bahkan bisa kecebong. Kalau ngurusin santri kok niatnya pengen minterin santri, hawa nafsu, hati-hati. Jenengan mengkeh. Seumpami ditakdirnya kalih Gusti Allah. Tapi saya yakin nanti anak saya ada yang jadi kiai besar. Jenengan semuanya. Amin ya robbal. Hati-hati jenengan mangkeh kalau punya santri. Jangan sampai berniat untuk membuat santri pintar. Karena zaman ndak akan bisa membuat santri pintar, ndak akan bisa, nak. Sampai mau jadi kiai gede nggak akan iso sampean minterne santri. Sampean isone mung didik. Sampean isone mung ngajarno, tapi ora iso minterno. Sing minterne mung Gusti Allah. Nah, sampean ndak enak sing iso minterne Gusti Allah. Sampean mung sak derma nularne ilmu sing sampean oleh nih, tapi sampean ora iso manggonke. Sing manggonke Gusti Allah, sing lingguhne Gusti Allah. Yang penting nyiapne kudu siap ketika dilungguh. Dadi wong tuwek, dadi kiai, dadi petani, dadi pedagang, dadi pejabat, kudu siap dilingguhne. Tapi sampean ndak iso nglingguhne. Sampean iso mung nyiap nih. Sing lingguhne panggah Gusti Allah. Sampai apik karo wong tuwa, ya niate kudu lillah. Lillah golek ridhone Gusti Allah. Lek mung niate pengen berbakti tok karo wong tuwa, ya ora candak, kecewa malahan. Mari apa lek mung niate berbakti, niate mung apik, ora disertai dengan keikhlasan dan kesabaran, engko ya bledur maneh. Mergo wong tuamu ya enggak selamane apik. Tapi awake dhewe kudu